pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kesempatan yang lagi Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh beribadah sampai pada hari ini. Walaupun sampai hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan mengangkat pujian ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang selalu menolongi kita dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita akan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada sampai hari ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam fotum dan salam. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, Dia nobatkanlah. Kedua, Dia nobatkanlah pengasih abadi. Dia nobatkanlah pengasih abadi di dalam darah lukanya, kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah minggu pada hari ini, dari awal sampai berakhirnya, didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat sekalian, nas pembimbing saya bacakan dari Injil Matius pasal 25 ayat 29. Firman Tuhan katakan demikian. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Jemaat sekalian, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Semua informasi sudah dituliskan dalam warta jemaat dan warta jemaat sudah disampaikan kepada masing-masing jemaat melalui aplikasi WhatsApp. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu atas semua berkat, pimpinan, dan pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam seluruh kehidupan seluruh jemaat, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini
kami dihimpunkan oleh-Mu untuk masuk dalam ibadah minggu ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah di mana kami semua disatukan di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini menyerahkan gembala dengan keluarga, majelis jemaat seluruhnya dengan keluarga, para penatua, diaken, serta seluruh jemaat, baik keluarga maupun pribadi ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang menjaga dan melindungi kami semua di tengah-tengah berbagai tantangan dalam kehidupan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu membimbing kami, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami semua. Hamba berdoa Tuhan Yesus pada saat ini menyerahkan jemaat yang dalam kondisi fisik yang lemah. Kami berdoa menyerahkan Pak Riki Simangunsong, Pak Onsten Simangunsong, Pak Lutfi Aliambar, Pak Sakio Sutapea, Ibu MS Yahaan, Ibu Sri Pramardati, Ibu Els Pramartadi, Ibu Surtaria Hutapea. Kami menyerahkan masing-masing anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memberikan penghiburan dan kekuatan dalam kondisi mereka masing-masing. Kami percaya Engkau sanggup lakukan apapun dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, termasuk pemulihan yang ajaib itu Tuhan sanggup untuk lakukan bagi mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus menyerahkan jemaat yang berprofesi sebagai tenaga medis, khususnya di tengah wabah COVID-19 yang masih terus ada di dalam negara kami ini, khususnya di kota ini. Kami berdoa menyerahkan Ibu Ruslina Simangunsong, Ibu Nitamon Sirait, dan juga Saudari Trivena Polnaya. Kiranya perlindungan yang ajaib dari Tuhan akan terus menjadi bagian bagi anak-anak-Mu ini di tengah menunaikan tugas mereka sebagai tenaga medis. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa menyerahkan sidang Sinode GMI yang akan diadakan tanggal 9 sampai tanggal 12 Maret tahun 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kami sungguh menyerahkan persiapan dan pelaksanaan sidang sinode ini, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkatilah panitia, kebutuhan dana, para peserta yang akan datang. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, sidang sinode ini akan dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Presiden dan wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, juga para wali kota, dan semua perangkat pemerintahan yang ada dalam negara ini, kiranya Tuhan saja yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kemajuan negara kami ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan situasi dan kondisi di tengah-tengah wabah virus corona ini, kiranya Tuhan saja yang memberikan hikmat kepada pemerintah, bekerja sama dengan semua rakyat Indonesia untuk kami semua akhirnya dapat keluar dari kondisi yang terjadi sekarang ini. Demikian juga untuk masalah ekonomi dalam negara kami, Tuhan tolong supaya kami juga dapat keluar dari kondisi yang terjadi sekarang ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bermazmur bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga para singers pada ayat yang kedua. Kalau sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah.
Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sampai sekian jauh bermazmur kita pada hari ini. Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita siap memuji Tuhan pastinya pada hari ini. Oleh karena itu kita mau mengangkat pujian. Kita mau mengatakan bahwa Yesus Tuhan baik bagi kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sangat baik bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita terus memuji Dia, memuliakan nama Dia, bersorak bagi namanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, Mari kita menari bagi Tuhan. musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Mari kita mengatakan bahwa bersama Yesus lakukan perkara yang besar untuk masalah kita semuanya. Katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah siapa? Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Katakan sekali lagi bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus anak domba Allah.
umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala. Katakan sekali lagi, Dia Raja. Dia Raja segala raja. Amin. Dia Raja segala raja untuk masalah kita semuanya. Dia akan menolong kita. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita akan meninggikan Dia dan mengagungkan Dia. Dia yang kita puja, Dia yang kita sembah sebagai Raja, Yesus Kristus namanya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Kita angkat pujian ini, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat kita menyembah Tuhan, angkatlah suaramu. Kau yang kami sembah, kami puji ya Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, layak dipuji, disembah, ditinggikan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Haleluya. Mari kita katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan. Nama-Mu kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, karena dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu,
Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Raja selain Engkau sajalah Allah, Tuhan dan Raja kami, satu-satunya yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan, hormat dan kemuliaan. Hanya Engkau saja yang layak dan patut menerima semuanya itu. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini. Kami jemaat-Mu bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang ada di antara kami membuat kami memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, juga kemampuan bagi kami melaksanakannya dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk. Salam alehem jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita bisa dimungkinkan lagi masuk dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Kiranya seluruh jemaat dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya membaca teks ini demikian. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, tema kita dalam ibadah minggu pada hari ini, keberanian maju bersama Tuhan. Jemaat sekalian, salah satu penyebab seseorang kalah sebelum berjuang, seseorang kalah sebelum berperang, adalah rasa takut yang berlebihan dalam dirinya. Ada orang yang takut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Takutnya berlebihan. Ada orang yang takut mengatasi tantangan dan persoalan dalam hidupnya di depan. Takutnya berlebihan. Ada orang yang takut terhadap resiko dan konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambilnya. Takutnya berlebihan. Dan berbagai macam perasaan takut yang lain yang menyebabkan orang itu kalah sebelum berjuang. Yang menyebabkan orang itu kalah sebelum berperang. Salah satunya yang kita lihat, wujud dari ketakutan itu adalah seperti yang terjadi pada orang Israel, di mana orang Israel takut
menghadapi kekuatan lawan seperti yang mereka sedang hadapi pada saat itu, berhadapan dengan Sisera, panglima dari Raja Yabin. Kita akan merenungkan, jemaat sekalian, berdasarkan teks firman Tuhan ini, beberapa hal penting tentang ketakutan Israel dan bagaimana mereka harus menjadi umat Allah yang memiliki keberanian untuk maju menghadapi musuh. Yang kuncinya seperti yang tadi saya sudah sampaikan dalam tema itu adalah bersama dengan Tuhan. Keberanian untuk maju menghadapi musuh bersama dengan Tuhan. Jemaat, ada 3 hal penting yang akan kita lihat bersama-sama dari tema ini. Yang pertama, nanti kita akan lihat apa alasan memiliki keberanian. Yang kedua, siapa yang harus memiliki keberanian. Dan yang ketiga, bagaimana wujud dari keberanian itu. Yang pertama yang akan kita lihat adalah apa alasan memiliki keberanian untuk maju bersama Tuhan. Apa alasannya sehingga kita harus berani? Ya, banyak orang yang berkata, ayo kita berani. Tapi apa alasannya untuk berani? Apakah alasannya karena kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, atau koneksi orang-orang yang ada di sekitar kita dan sebagainya? Apa yang menjadi alasan sehingga kita harus berani? Apa yang menjadi alasan sehingga kita tidak boleh takut? Tema yang kita sudah lihat, sudah dengar tadi adalah bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan. Tetapi bersama Tuhan itu bagaimana? Ada beberapa hal yang akan kita lihat dalam bagian pertama ini, jemaat. Alasan pertama adalah karena Israel memiliki Tuhan yang adalah Allahnya. Karena orang Israel memiliki Tuhan yang adalah Allah mereka. Ini alasan pertama mengapa harus berani. Mengapa memiliki keberanian. Dalam ayat 6 itu disebutkan, bukankah Tuhan Allah Israel? Jemaat, yang dituliskan dalam ayat 6 ini, bukankah Tuhan Allah Israel, titik-titik. Ini adalah sebuah pernyataan eksistensi Tuhan. Sebuah pernyataan tentang keberadaan Tuhan. Di tengah ketakutan itu, mereka ditantang. Jemaat, Israel ditantang. Untuk apa? Ditantang untuk melihat Tuhan yang eksistensinya disebutkan di sini. Tuhan Allah Israel. Jemaat sekalian, di tengah berbagai pergumulan yang melanda hidup kita, kita juga selalu ditantang untuk melihat eksistensi Tuhan itu. Sama seperti Israel ditantang untuk melihat eksistensi Tuhan. Maka kita pun juga dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, apapun itu, kita ditantang untuk melihat eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan itu. Kita pasti tahu, jemaat, saya juga sering
menyampaikan di mimbar ini tentang keberadaan Tuhan itu. Tentang hakikat dari Tuhan itu. Hakikat Tuhan yang bukan biasa-biasa. Hakikat dari Tuhan itu yang dahsyat, yang hebat. Kita sering mendengar Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan itu Maha Kasih, dan sebagainya. Dan yang indah dari hakikat Tuhan yang dahsyat itu, ada yang berhubungan dengan keadaan manusia, berhubungan dengan kebutuhan manusia, berhubungan dengan apa yang menjadi keperluan bagi manusia. Kita mendengar itu. Allah itu Maha Kuasa, jemaat. Kita mendengar itu. Allah itu Maha Hadir. Kita mendengar itu, jemaat. Allah itu Maha Tahu. Apa alasan kita menjadi takut kalau keberadaannya seperti itu? Jemaat, apa alasan saya harus menjadi takut? Apa alasan kita dalam menghadapi banyak tantangan dalam hidup kita menjadi takut? Kalau kita tahu keberadaan Tuhan Maha Hadir, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maha Kuasa, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat. Maha Tahu, Dia tahu segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Jemaat, mari kita lihat eksistensi Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu, sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang takut, tapi kita menjadi orang percaya yang memiliki keberanian. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Tuhan Allah Israel itu berkuasa mutlak. Dan kuasa mutlaknya itu dinyatakan dalam teks firman Tuhan ini, dinyatakannya itu dalam sebuah perintah, jemaat. Dalam ayat 6 itu disebutkan di situ, memerintahkan demikian, majulah. Orang Israel berhadapan dengan Tuhan yang memerintah mereka seperti itu. Majulah. Jemaat, coba perhatikan di sini. Dia tidak sekedar meminta kepada Israel untuk maju. Dia tidak sekedar menganjurkan kepada Israel untuk maju. Dia tidak sekedar menyarankan kepada Israel untuk maju. Tapi dalam teks ini jelas Dia memberi perintah kepada Israel untuk maju. Artinya, jemaat, ini adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak bisa tidak. Ini bukan sebuah pilihan, tapi ini sesuatu yang harus, karena Dia, Tuhan itu memberi perintah itu kepada Israel, dan tentunya Dia juga memberikan perintah itu kepada kita. Saya membaca tuh ada diskusi tentang jumlah istilah jangan takut dalam Alkitab. Ada sebuah tulisan bahwa istilah jangan takut itu dalam Alkitab dituliskan sebanyak 365 kali. Seperti jumlah hari dalam setahun. Wah,
Sepintas kita mendengarkannya, wah indah sekali. Alkitab menuliskan 365 kali kata jangan takut. Artinya satu hari itu ada satu stok jangan takut. Tapi diskusi yang lain seperti juga saya melakukan survei itu terhadap Alkitab, apakah benar istilah jangan takut itu dituliskan sebanyak 365 kali di dalam Alkitab? Rupanya itu seperti jurus cocokologi itu, mencocok-cocokkan itu. Bagi saya dalam survei itu ya bukan jumlahnya 365. Mungkin paling banyak bisa disebut 127 kali. Ya itu ada berbagai terjemahannya kan untuk melihat istilah yang tepatnya. Tapi berapa kali pun istilah itu dituliskan dalam Alkitab, bahkan sekalipun mungkin dalam Alkitab ditulis hanya satu kali saja, bukan 127 kali, apalagi 365 kali, hanya satu kali saja misalnya. Bagi saya, kalau itu Tuhan yang mengatakan, jangan takut, kamu harus berani. Maka karena Tuhan yang mengatakan, itu adalah sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang mutlak. Saya pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya pernah ceritakan di satu kesempatan. Saya tidak mau masuk dalam pelayanan itu. Saya ngeri, saya takut berada di tempat itu. Saya bergumul sekali. Karena memang saya benar-benar takut untuk maju, untuk melangkah, untuk masuk dalam pelayanan itu. Saya bersuka cita kemudian jemaat, waktu seorang hamba Tuhan membacakan teks itu kepada saya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, itu ayat yang sangat luar biasa bagi saya pada waktu itu. Di mana Yesaya 41 ayat 10 itu katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa teks firman Tuhan ini. Luar biasa bagi saya, Yesaya 41 ayat 10 itu yang sangat tepat berbicara kepada saya di tengah-tengah ketakutan yang terjadi pada saya pada saat itu. Jemaat sekalian, mungkin saat ini kita sedang berada dalam ketakutan itu. Berbagai macam bentuknya, tantangan, masalah, pergumulan, berbagai macam jenisnya, berbagai macam volumenya, besar kecilnya. Dan kita sekarang sedang menjadi orang yang nervous, yang takut. Ingat jemaat, Tuhan bukan menyarankan, Tuhan bukan mengusulkan, tapi Tuhan memerintahkan dalam teks ini kepada orang Israel, maju, jangan takut. Kepada saya seperti yang saya baca dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab Tuhan itu Allah kita.
Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong kita. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Sekali lagi jemaat, Tuhan memerintahkan jangan takut. Itu yang pertama. Apa alasan memiliki keberanian untuk maju bersama dengan Tuhan? Karena eksistensi Tuhan itu yang hebat, yang dahsyat, dan karena Tuhan memerintahkannya kepada kita. Yang kedua jemaat, siapa yang harus memiliki keberanian untuk maju bersama Tuhan? Siapa? Tadi yang pertama, apa alasan? Yang kedua sekarang, siapa yang harus memiliki keberanian untuk maju bersama Tuhan? Dalam teks ini jelas itulah orang Israel. Orang Israel. Yang kita lihat di sini orang Israel dalam kondisi yang bagaimana? Ayat 1 dituliskan di situ, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka diserahkan ke tangan Yabin. Yang panglimanya itu adalah Sisera yang dicatat dalam ayat 3 di sini, memiliki 900 kereta besi. Dan dia menindas orang Israel selama 20 tahun. Jemaat, bagi orang Israel ini adalah pergumulan yang berat dan lama. Pergumulan yang sangat menekan dan menakutkan. Dalam ayat 3 disebutkan di situ, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Mereka tadinya sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tadinya sudah berbalik dari Tuhan. Mereka melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi kemudian orang Israel berbalik kepada Tuhan dan mereka berseru kepada Tuhan. Jemaat sekalian, siapa yang harus memiliki keberanian untuk maju bersama Tuhan dalam konteks kita? Tidak lain adalah kita sendiri. Kita sendiri yang harus memiliki keberanian untuk maju bersama Tuhan di tengah berbagai macam tantangan yang datang. Tapi seperti pertanyaan kepada orang Israel tadi, bagaimana kondisi Israel? Sekarang bagi kita, bagaimana kondisi kita? Apakah kita juga sama seperti Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Sehingga seperti orang Israel terhimpit oleh Yabin, oleh Sisera, ditindas berat 20 tahun, waktunya lama. Apakah kita kondisinya juga seperti itu? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga saat ini kita sedang terimpit, kita sedang tertekan. Ada sebuah beban berat dan itu waktunya mungkin sudah sekian lama. Kita bukan penganut teologi kemakmuran, jemaat, yang selalu akan mengatakan bahwa kalau ada masalah berarti itu ada dosa.
kita tidak selalu berkata seperti itu. Malahan sebagian besar kita tidak akan mengatakan seperti itu. Karena kita juga memiliki sebuah sudut pandang yang lain. Kalau ada masalah pergumulan, kita lihat dari sudut pandang yang lain dalam Alkitab, yaitu dalam kerangka Tuhan mau menguji kita sedemikian rupa. Kita punya sudut pandang yang seperti itu. Tetapi jemaat, apa yang terjadi pada orang Israel ini harus juga menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai keadaan seperti ini, seperti orang Israel itu adalah keadaan kita. Tapi kita berlindung di balik kata-kata ini adalah ujian Tuhan. Padahal kalau tidak seperti itu, bukan ujian, tapi karena ada dosa yang terselubung, yang tersimpan, yang terbungkus rapi, di mana kita sendiri sebenarnya sudah menyadari bahwa kita sudah menjadi orang yang terbuang seperti Israel, diserahkan ke tangan Yabin. Kita menjadi orang yang tertindas, pergumulan yang berat dan lama, pergumulan yang sangat menekan dan menakutkan yang sekarang ini sedang terjadi pada kita. Apakah kita mau terus menjadi orang yang seperti itu? Menjadi orang yang terus ditekan, tertekan, menjadi orang yang terus dalam beban berat, bukan karena ujian Tuhan. Ya, kita punya sudut pandang itu, tapi mungkin sekarang bukan karena ujian Tuhan, tapi karena ada dosa. Jemaat sekalian, siapa yang harus memiliki keberanian untuk maju? Kita di tengah tantangan, kita harus punya keberanian untuk maju. Tapi yang pertama itu, contohlah orang Israel. Lihat orang Israel. Mereka tinggalkan semuanya itu, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Jemaat, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita buka hidup kita. Kita yang selama ini tertekan dalam ketakutan, rupanya ada dosa, kita singkirkan, kita tinggalkan, kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan itu Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalau kita datang kepadanya, Dia membuka tangannya, Dia menyambut kita dengan senyumnya. Mari kita memiliki sebuah kehidupan yang dinamis di hadapan Tuhan. Tantangan boleh datang, tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi orang yang memiliki keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga jemaat, bagaimana wujud dari keberanian untuk maju bersama Tuhan? Bagaimana wujudnya? Singkat saja,
kita lihat dalam teks firman Tuhan ini, khususnya dalam ayat yang ke-6 itu, yang pertama itu, orang Israel maju. Barak mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membawa 10.000 Bani Naftali dan Zebulon. Kenapa Bani Naftali dan Bani Zebulon? Karena Bani Naftali dan Bani Zebulon ini adalah suku-suku yang berhadapan langsung dengan Sisera. Jadi dipilihlah 10.000 tentara dari Bani Naftali dan Bani Zebulon yang akan maju menghadapi Sisera. Bagi saya, wujud keberanian yang pertama ini adalah kesadaran dari Israel, khususnya bagi Bani Naftali dan Bani Zebulon, bahwa mereka adalah orang-orang khusus yang berada di garis terdepan. Mereka bukan lagi orang yang jahat di mata Tuhan karena mereka sudah berseru-seru kepada Tuhan. Sekarang dalam menghadapi masalah itu, mereka adalah orang khusus yang berada di garis terdepan. Jemaat, kita yang berhadapan langsung dengan masalah apapun harus melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan hebat untuk mengatasi segala pergumulan bersama dengan Tuhan. Wujud yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang khusus yang diizinkan oleh Tuhan berada di garis depan, berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Jangan takut. Lihat itu sebagai sebuah kesempatan. Kita bersukacita karena Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan berbagai tantangan. Kita anak-anak Tuhan. Saya orang khusus yang diberi kesempatan untuk menghadapi setiap tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sama seperti Bani Zebulon dan Bani Naftali yang siap menghadapi berbagai tantangan dan yakin pasti menang. Kita pun juga harus seperti itu, jemaat. Kita harus siap, bukan hanya kita menganggap, wah saya orang khusus karena saya diizinkan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan. Ya, sama seperti Ayub bilang, kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi kita siap menghadapi berbagai tantangan dan yakin bahwa kita akan menang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan ini adalah mereka bergerak menuju Gunung Tabor dan Sisera bersama dengan pasukannya mereka menuju ke Sungai Kison. Coba lihat yang ketiga ini. Kita mengikuti strategi Tuhan. Tuhan perintahkan maju ke Gunung Tabor, naik ke Gunung Tabor. Sedangkan Sisera dia berada di Sungai Kison, di dataran Sungai Kison. Artinya sangat mudah bagi pasukan orang Israel, Bani Naftali dan Bani Zebulon untuk menyerang tentaranya Sisera karena mereka berada di atas. Peka, ikuti strategi Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita buat dan kita lakukan dalam hidup kita.
Jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita seperti tema yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan pada pagi hari ini, keberanian maju bersama dengan Tuhan. Marilah kita menjadi jemaat yang memiliki keberanian untuk maju di tengah berbagai tantangan dan pergumulan, karena kita maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus memetraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sekalian, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki keberanian untuk maju di tengah berbagai tantangan dan pergumulan, karena kami tidak sendirian, tapi kami maju bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan percaya kita boleh menerima berkat melalui firman Tuhan pada hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Kansil yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Biarlah apa yang disampaikan pada hari ini itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan juga boleh kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar Engkau semakin lagi memberkati pelayanan hamba-Mu dimanapun dia berada. Berkati ibu dan kedua anak mereka, berikan kesehatan kepada mereka semuanya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan, biarlah setiap rupiah demi rupiah yang kami kumpulkan dapat dipakai untuk pelayanan di tempat-Mu di gereja ini di GMI Filipi. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberikan persembahan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah kami ini, kami berdoa menyerahkan jemaat yang Engkau berkati dalam minggu ini bertambah usia. Kami berdoa saat ini Tuhan menyerahkan Ibu Surtaria Hutapea Boru Nainggolan tanggal 10 November, Saudara Renaldo Situmorang tanggal 13 November, anak Brian Putra Setiawan tanggal 14 November, anak Gladys Emeraldan Dolu tanggal 15 November, dan Ibu Natalia Simanjuntak Boru Siagian tanggal 15 November. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang memungkinkan anak-anak-Mu masuk dalam usia mereka yang baru. Seperti Engkau sudah menyertai mereka dalam waktu-waktu hidup mereka yang telah lewat, kami menyerahkan waktu-waktu hidup mereka di depan dalam tangan-Mu. Kiranya berkat pertolongan Tuhan akan terus nyata dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati, dan kami sungguh memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mari curahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati mereka dalam seluruh pelayanan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana jemaat diberkati. Hamba menyerahkan seluruh jemaat, baik anak-anak kecil kami, para remaja, para pemuda, orang-orang dewasa, dan juga orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Kami berdoa supaya Tuhan saja yang menjaga dan melindungi dalam seluruh perjalanan hidup, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak sekarang ini. Kiranya perlindungan Tuhan yang ajaib berlimpah-limpah menjadi bagian bagi setiap jemaat. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan, tibalah saatnya menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Siapkanlah dirimu, kuatkanlah rohmu, bangkitkan generasi untuk kerajaan Tuhan. Biarkanlah dirimu, biarkan